Provinsi Kalimantan Timur terletak di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten dan kota dengan ibu kota adalah kota Samarinda. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam merupakan satu-satunya rumah sakit khusus jiwa yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bahwa pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kalimantan Timur pada tahun 2023 tersebar di 10 kabupaten kota. Data pasien gangguan jiwa yang dipasung masih diketemukan di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini disebabkan karena berbagai penyebab hingga pasien dipasung, yaitu akses, kesenjangan penanganan ODGJ, serta belum tersedianya fasilitas rawat inap. Menangkap fenomena tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam melalui proyek perubahan Dr. Indah Puspitasari Mars mengembangkan Sapa Jiwa, yaitu strategi pengampuan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indah Puspitasari Mars, Direktur Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 24 tahun 2024 dengan NDH 20. Dengan judul Proyek Perubahan Strategi Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, atau kita singkat dengan Sapa Jiwa. Sapa Jiwa adalah strategi pengampuan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan suatu strategi melalui pembentukan forum multi-stakeholder, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan strategi terpadu, implementasi program yang kolaboratif, sistem monitoring dan evaluasi bersama, pengembangan kapasitas multi-stakeholder, inovasi pendanaan, sampai pada dokumentasi dan berbagi praktek terbaik dalam mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan jiwa berupa gate treatment di fasilitas kesehatan tingkat rujukan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan proyek perubahan ini, masalah yang dihadapi adalah tingginya gap treatment dalam pelayanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Yang kedua, bahwa rumah sakit jiwa itu mempunyai kewajiban untuk memberdayakan pelayanan kesehatan, khususnya di lingkup rumah sakit umum di kabupaten kota. Yang berikutnya adalah yang ketiga, bahwa menurut data Riskesdas tahun 2018, pasien-pasien di rumah sakit jiwa 50% dengan diagnosis skizofrenia, hanya 31,3% yang menerima perawatan kesehatan jiwa. Kemudian 40% pasien-pasien ODGJ mengalami pemasungan. Yang keempat adalah tingginya angka kekambuhan untuk pasien-pasien skizofrenia di dunia berada dalam rentang persentase 50-92%. Yang berikutnya adalah bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu belum merata. Kemudian terjadinya perbedaan-perbedaan dalam hal pelayanan, khususnya dalam perbekalan farmasi, di dalam pelayanan. Kemudian pencapaian dalam strategi pengampuan pelayanan kesehatan jiwa pada jangka pendek antara 1-2 bulan yang sudah kita lakukan untuk menunjang proyek perubahan ini adalah yang pertama, terbitnya keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Timur. Kedua, tersedianya analisa self-assessment dan juga rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan kepada rumah sakit umum daerah, kabupaten kota terkait dengan kesiapan dalam hal sarana prasarana, SDM, dan juga pelayanan. Yang ketiga, terjadinya perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Atmahusada Mahakam dengan seluruh rumah sakit di 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang terakhir adalah yang keempat, terbitnya Instruksi Gubernur Kalimantan Timur tentang implementasi jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
Inovasi ini telah mendapatkan dukungan dari beberapa stakeholder, di antaranya PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, serta Direktur Rumah Sakit pemerintah maupun swasta. Saya sejauh ini Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, saya sangat mendukung program Sapa Jiwa ini, karena dengan program Sapa Jiwa ini kita memberikan kesempatan untuk peningkatan layanan kesehatan jiwa lewat hadirnya layanan ini di rumah sakit umum daerah yang ada di kabupaten kota. Saya Dr. David Haryadi Mashur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda, memberikan dukungan sepenuhnya pada proyek perubahan Sapa Jiwa. Pada prinsipnya kalau kami di wilayah ya, kita mendukung pengembangan sarana prasarana, ruang lingkup pelayanan, karena ujung-ujungnya semua kan kepada masyarakat. Karena itu sejogianya di JKN ini atau BPJS ini ada kan gitu. Saya Dr. Ratna Dewi Pangestuti, saya psikiater dari Rumah Sakit Suroyo. Nah, saat ini Dr. Indah Puspitasari Mars melaksanakan tugas untuk membuat proyek perubahan dengan judul Strategi Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa atau disingkat sebagai Sapa Jiwa. Saya sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Indah. Saya Andi Muhammad Ishak, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Ini sangat mendukung pada proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Dr. Indah yang rangka untuk menjaring pengampuan terhadap layanan kesehatan jiwa. Diseminasi dan publikasi Sapa Jiwa dilakukan melalui media-media baik internal maupun eksternal. Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam menggelar rapat koordinasi pengampuan pelayanan kesehatan jiwa se-Kalimantan Timur. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di kota Samarinda ini juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara RSJ Atmahusada Mahakam dengan RSUD se-Kalimantan Timur, disaksikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Saya Dr. Muhammad Yusuf MKes sebagai Direktur RSUD Kudungga, Kabupaten Kutai Timur. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas program pengampuan layanan kesehatan jiwa ini, termasuk upaya inovasi Sapa Jiwa yang digagas oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam. Adapun beberapa kegiatan pengampuan yang telah kami laksanakan antara lain, yang pertama, sosialisasi pengampuan kesehatan jiwa. Kemudian yang kedua, magang perawat jiwa RSUD Kudungga di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada. Yang ketiga, kunjungan studi tiru tim pengampuan Rumah Sakit Kudungga di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada. Dan yang terakhir adalah penandatanganan PKS pengampuan layanan kesehatan jiwa. Perkenalkan saya Jeremia, perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, mengucapkan terima kasih kepada RSJD Mahakam Samarinda yang telah membimbing kami selama pelatihan di sana.